Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eko Purwanti, MPD, dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Devi Ardarisar Sumati, selaku moderator pada presentasi kali ini dengan ditemani oleh anggota kelompok saya yaitu Fala Adrian Intan Nugraheni dan Adelia Putri Permatasari. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep belajar. Adapun topik pembahasannya meliputi konsep dasar belajar, teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, dan teori belajar kognitif. Baik, langsung saja disimak materi pembahasan dari kelompok kami. Tentang konsep dasar belajar. Nah, konsep adalah kategori yang mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan bentuk-bentuk yang sama. Konsep adalah elemen kognisi yang membantu kita menyederhanakan dan melakukan informasi. Jadi, konsep ini sangat penting untuk membantu proses belajar, sehingga bisa mudah dipahami dengan mudah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tingkah laku tersebut akan nyata dalam seluruh aspek kehidupan tingkah laku. Nah, jadi seorang individu ini, dia belajar dari lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka perilakunya akan baik, dan sebaliknya. Jadi bisa dibilang konsep dasar belajar adalah hal sentral yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan berdasar seperti berjalan, berbicara, hingga perilaku yang lebih kompleks. Nah, berdasarkan pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa belajar sangatlah penting untuk memenuhi kehidupannya dan untuk merubah aspek tingkah laku agar menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita memasuki pada pembahasan yang kedua, yakni teori belajar behavioristik. Teori behavioristik sendiri sering disebut dengan Associates Theory yang terlahir pada abad ke-19 yang dimulai dari langkah pemikiran Ivan P. Pavlov. Behavioristik salah satu teori psikologi yang fokus materi kajiannya hanya pada perilaku nyata. Nah, dari perkembangan teori belajar behavioristik tadi melahirkan beberapa teori-teori dari beberapa tokoh, yakni yang pertama Edward Elton Wright. Teori ini dinamakan koneksionisme pada tahun 1874 sampai 1949. Teori ini sering pula disebut dengan trial and error learning. Pada eksperimennya, Dunning menggunakan hewan-hewan tertentu seperti kucing yang diletakkan pada sangkar yang berjeruji, yang di sana telah dilengkapi dengan pengungkit. Kucing yang diletakkan dalam sangkar adalah kucing yang sedang lapar. Nah, kucing yang sedang lapar tersebut ketika dikunci di dalam sangkar yang beruji akan melakukan berbagai tindakan untuk melepaskan diri yang dinamakan proses Jaya. Kemudian, ketika kucing melakukan berbagai tindakan tersebut, lama-kelamaan dia akan memijak kuil atau pengungkit tersebut. Nah, lalu pintu akan segera terbuka dan dia akan mengarah pada makanan. Sebelumnya, sangkar tadi depannya ada makanan agar kucing kayak terobsesi dengan makanannya karena dia sedang lapar, seperti itu. Karena kucing semula dibuka karena melihat makanan tersebut, dia berusaha melarikan diri atau melakukan berbagai tindakan untuk melepaskan diri, maka dia akan terlepas dari jeruji atau sangkar tersebut. Teori yang kedua yakni classical conditioning yang dipelopori oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ivan Pavlov mempelopori munculnya proses conditioning response atau conditioning klasik dengan melakukan percobaan terhadap anjing. Terlihat pada gambar ada 4 langkah. Yang pertama, respon tanpa suara. Ketika anjing diberi makanan, dia akan mengeluarkan air liurnya. Gambar yang kedua, respon tanpa makanan. Ketika dia didengar atau didengarkan oleh suara seperti bel atau yang lainnya, dia akan merasa diam, tidak mengeluarkan air liurnya. Langkah yang ketiga, saat ada makanan dan suara seperti bel tadi, dia seperti melihat makanan saja. Jadi dia akan berasumsi untuk mengeluarkan air liurnya. Ketika dia dihadapkan dengan suara bel saja, maka kelamaan dia akan mengeluarkan air liur. Kenapa? Karena dia sering mendengarkan dan melihat makanan yang ada di depannya secara bersamaan. Teori yang ketiga yakni operant conditioning yang dipelopori oleh Bruce Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang kemudian terkenal dengan nama Skinner Box. Peti sangkar ini terdiri atas 2 macam komponen pokok. Yang pertama, manipulandum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Nah, sekarang teori yang keempat yakni behaviorisme yang dipelopori oleh John D. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Seperti pada gambar, ada 4 langkah seperti tadi percobaannya Ivan Pavlov pada anjing, yang sekarang John D. Watson terhadap anak dan tikus putih. Ketika seorang anak umur 11 bulan dihadapkan dengan tikus putih, dia akan merespon dengan raut muka yang biasa saja. Nah, yang kedua, ketika dia mendengarkan suara yang keras atau bunyi yang keras, dia akan menangis. Langkah yang ketiga, ketika dihadapkan dengan suara yang keras dan tikus putih, dia akan menangis. Karena apa? Karena dia telah mendengar bunyi yang keras. Langkah yang keempat, ketika dia dihadapkan dengan tikus putih, dia akan menangis. Karena apa? Karena dia sudah berkali-kali melihat tikus dan palu tadi atau suara yang keras tadi secara bersamaan. Terakhir, teori yang kelima yakni contiguous conditioning yang dipelopori oleh Dutrin pada tahun 1886 sampai 1959.
Teori doktrin ini menekankan pada individu yang sedang belajar, yang harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari, sehingga apa yang harus dipelajari tersebut, peserta didik itu menjadi individu. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan sebuah teori yang masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan yang dijadikan sebagai materi untuk mengembangkan potensi yang ada peserta didik. Tujuan belajar menurut aliran humanistik untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Di dalam teori belajar humanistik, guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Guru memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Oleh sebab itu, dibutuhkan teori belajar humanistik dalam pembelajaran inovatif untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Pembelajaran inovatif dilahirkan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan, peserta didik, dan sarana-prasarana yang tersedia bagi peserta didik itu sendiri sehingga lebih menantang dan menumbuh-kembangkan semangat peserta didik untuk belajar secara mandiri yang mempermudah pencapaian tujuan belajar. Tokoh-tokoh belajar humanistik. Yang pertama, Arthur Combs. Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999 bersama dengan Donald Singh 1904 sampai 1967 mengemukakan konsep meaning atau makna atau arti dalam proses belajar. Menurut konsep ini, makna atau arti belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Maksudnya, guru bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, Abraham Maslow. Teori Maslow yang terkenal yaitu teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Teori ini dapat diterapkan pada semua ilmu pengetahuan termasuk ilmu pendidikan. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menggabungkan aspek-aspek psikologi, behavioral, dan psikologi psikoanalistik. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan, Maslow menjelaskan beberapa kebutuhan dapat memotivasi seseorang atau peserta didik. Maslow mengungkapkan terdapat dua macam kebutuhan dalam diri seseorang, yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk bertumbuh atau berkembang. Teori hierarki kebutuhan menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku memenuhi kebutuhan dengan cara bertingkat, yaitu dimulai dari kebutuhan pada tingkat yang paling rendah, paling dasar, dan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, Carl R. Rogers. Teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Rogers menitik beratkan pada metode student centered dengan menggunakan komunikasi antar pribadi yang berpusat pada peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Menurut Wahyudin 2009. Oleh sebab itu, peran guru dalam kegiatan belajar sebagai fasilitator dapat membantu peserta didik dalam memahami suatu pelajaran. Teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi belajar. Teori ini menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Tokoh teori kognitif yang pertama yaitu Jan Piaget. Piaget merupakan seorang ahli psikologi developmental yang penelitiannya mengenai tahap perkembangan pribadi serta perubahan umum mempengaruhi belajar individu dan proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual konkret menuju abstrak sehingga membentuk pengetahuan melalui lingkungan. Piaget membagi perkembangan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensorimotoris berlangsung sejak kelahiran bayi hingga bayi berusia 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional berlangsung antara anak berusia 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konfit berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 11 tahun hingga dewasa. Tokoh kedua yaitu Jerome Bruner. Dalam teori Bruner memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Bruner mengkoordinasikan metode penyajian bahan dengan cara anak dapat mempelajari bahan itu yang sesuai dengan tingkat kemajuan anak. Menurut Bruner, seiring dengan pertumbuhan kognitif, para pembelajar harus melalui 3 tahap intelektual, meliputi tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif merupakan seseorang belajar tentang dunia melalui respon atau aksi-aksi terhadap suatu objek. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan keterampilan dan pengetahuan motorik seperti meraba, memegang, mencengkram, menyentuh, menggigit, dan sebagainya. Anak-anak harus diberi kesempatan bermain dengan berbagai bahan atau alat pembelajaran tertentu agar dapat memahami bagaimana bahan atau alat bekerja. Tahap kedua yaitu ikonik. Pembelajaran terjadi melalui penggunaan model-model dan visualisasi verbal. Anak-anak mencoba memahami dunia sekitarnya melalui bentuk-bentuk perbandingan atau komparasi dan perumpamaan, dan tidak lagi memerlukan manipulasi objek-objek pembelajaran secara langsung. Yang ketiga yaitu simbolik. Peserta didik sudah mampu menggambarkan kapasitas berpikir dalam istilah-istilah abstrak. Dalam memahami dunia sekitar, anak-anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Huruf dan lambang bilangan merupakan contoh sistem simbol. Fase simbolik merupakan tahap final dalam pembelajaran. Tokoh ketiga yaitu David Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan pembelajaran bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang dipelajari. Ausubel dalam bukunya yang berjudul Educational Psychology, A Cognitive View mengatakan, the most important single factor influencing learning is what the learning already know, ascertain this and teach him accordingly. Atau yang berarti sebagai berikut, faktor terpenting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang diketahui peserta didik, yakinlah ini dan ajalah ia demikian. Dengan demikian, Ausubel menyampaikan satu alternatif mode pengajaran yang disebut exception learning, yaitu guru menyusun situasi belajar, memilih materi yang tepat, kemudian menyampaikannya secara terorganisasi mulai dari hal yang umum ke hal yang terperinci. Inti dari pendekatan Ausubel adalah apa yang disebut expository teaching, yaitu pengajaran yang sistematis dengan penyampaian informasi yang bermakna.